Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Jadi orang tawasul pada ahli kubur itu, katanya orang Salafi, Wahabi, itu sama dengan orang musyrikin menyembah berhala. Lalu ziarah kubur kok bisa disamakan dengan menyembah berhala, kan ya lucu tuh. Dan padahal orang musyrikin dulu nggak ada yang ziarah kubur, itu nggak ada. Ini hanya rekayasa yang dibuat-buat di otak mereka untuk mengkafirkan orang-orang Islam. Dan sudah terasa setelah mengkafirkan orang-orang Islam, akhirnya mereka menghalalkan darahnya orang Islam. Maka Al-Imam Zahid Al-Kautsari, itu pimpinan ulama di Turki, dalam beberapa kitabnya beliau mengatakan, Zahid Al-Kautsari, semua pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang akhirnya dibongkar-bongkar, dibangkit-bangkitkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kesimpulannya satu saja, untuk menghalalkan darahnya orang Islam. Cuman itu aja. Kesimpulannya satu aja, darahnya orang Islam sekarang itu halal. Sehingga akhirnya mereka membunuh orang Islam seenaknya sendiri. Kalau kamu renungi nanti kan begitu. Yang dikatakan syirik-syirik itu untuk apa? Untuk mengkafirkan orang Islam, sehingga orang Islam yang mereka berhak diperangi, berhak dibunuh. Nanti bid'ah itu juga begitu. Bid'ah lama-lama nanti dipikirkan kalau bid'ah itu menentang Allah Rasulnya, kufur lagi nanti. Akhirnya juga orang-orang ahli bid'ah itu boleh diperangi, boleh dibunuh. Maka apa itu paham-paham orang Wahabi itu betul-betul paham yang sangat bahaya. Paham-paham yang sangat efektif untuk memecah belah umat Islam. Karena mereka memecah belah umat Islam dengan atas nama Quran, atas nama Nabi. Umat Islam tidak bisa dipecah belah atas nama Yesus Kristus, nggak bisa. Tapi ini orang Wahabi ini memecah belah umat atas nama Quran, atas nama hadis. Kalau makan menurut saya, ini orang-orang Wahabi itu lebih bahaya melebihi orang Syiah. Kalau orang Syiah itu karena mereka punya pendapat anti sahabat, itu kebanyakan orang ahli sunnah sudah enggak mau. Nah, gitu. Tapi orang Wahabi enggak. Mereka mengatakan juga ikut Nabi, sahabat gitu. Ngomongnya begitu aja. Nabi, sahabat. Tapi nanti ujung-ujungnya itu mengkafir-kafirkan orang Islam. Mana Nabi mengkafirkan orang Islam? Begitu ada orang syahadat oleh Nabi langsung diterima sebagai sahabat. Enggak ada tanya-tanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, enggak ada tanya-tanya itu. Asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasul, sudah. Jadi orang itu digiring ikut Nabi, ikut sahabat, akhirnya terkecoh, akhirnya malah ngafir-ngafirkan orang Islam dan menyalah-nyalahkan sahabat. Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah nyalah-nyalahkan Sayyidina Ali itu banyak sekali. Ada 17 masalah Sayyidina Ali itu menentang nas, bertentangan dengan nas. Kalau Sayyidina Ali yang menentu Nabi, yang dikatakan Nabi itu pintunya ilmu itu, pendapatnya bertentangan dengan nas sampai 16. Lah kamu Ibnu Taimiyah, bukan hanya 16, 6.000 pendapat kamu semua bertentangan dengan nas. Ibnu Taimiyah itu orang betul-betul sesat kalau menurut saya dan menurut banyak sekali ulama. Kalau orang itu mau berpikir secara betul-betul hati-hati. Tapi ada orang yang gegabah, seperti orang Islam rukun. Tadi dulu. Rukun itu kalau tidak dengan dasar yang benar, nanti itu jadinya itu malah nggak karu-karuan. Rukun itu harus pakai dasar yang jelas.
ikut Nabi, ikut sahabat, ikut para aimah. Nah, ini nanti jadi bener. Rukunnya rukun beneran. Tapi kalau rukun dengan asas yang tidak benar, akidah kita yang tidak benar dimasukkan dalam kerukunan itu, nanti akhirnya malah meledak tidak karu-karuan. Kayak di Ambon itu, kerukunan beragama. Nah, buat masjid bareng-bareng dengan orang Kristen, buat gereja bareng-bareng dengan orang Islam. Lama-lama akhirnya sembelih-sembelihan. Malah gak karu-karuan jadinya itu. Karena Allah gak suka dengan begitu itu. Pernah saya naik taksi dari Madinah ke airport. Itu supir taksi itu orang Badui Wahabi itu. Orang Badui dari Najd sana. Saya bicara baik orangnya, saya bicara mengenai ulama-ulama Saudi macam-macam. Saya bicara mengenai Sobuni, Muhammad As-Sobuni yang ngaring kitab itu Sofatut Tafasir itu. Maka dia bilang, jangan kamu baca kitabnya Sobuni katanya. Kenapa katanya? Itu banyak kelirunya dalam urusan akidah katanya. Banyak kelirunya, saya bilang. Iya katanya. Memangnya kamu sudah teliti, kamu pernah membaca kitabnya. Alasan kamu apa mengatakan Sobuni banyak salah dalam urusan akidah? Kamu sekolah di mana? Belajar tafsir di mana kamu? Oh, saya ini nggak bisa baca katanya. Tapi saya dengar dari kasetnya Bin Bas atau kasetnya siapa itu lupa saya.